Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri Rajul Rajabi dan teman saya Rabiatul Adawiyah. Kami akan membawakan materi tentang evaluasi pendidikan Islam. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dan landasan evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi berasal dari kata to evaluate yang berarti menilai. Di samping kata evaluasi terdapat pula istilah measurement yang berarti mengukur. Pengukuran dalam pendidikan adalah usaha untuk memahami kondisi-kondisi objektif tentang sesuatu yang akan dinilai. Penilaian dalam pendidikan Islam akan objektif apabila disandarkan pada nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis. Evaluasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Dalam bahasa Arab, al-takdir. Dalam bahasa Indonesia, berarti penilaian. Akar katanya adalah value. Dalam bahasa Arab, al-qimah. Dengan demikian, evaluasi pendidikan secara harfiah berarti penilaian dalam bidang pendidikan atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Suharsi Meerekunto mengajukan 3 istilah dalam pembahasan evaluasi, yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran. Pengukuran ini bersifat kuantitatif. Penilaian adalah mengambil sesuatu keputusan terhadap suatu dengan ukuran baik dan buruk. Penilaian ini bersifat kualitatif, sedangkan evaluasi mencakup pengukuran dan penilaian. Evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek-aspek kehidupan mental, psikologi, dan spiritual religius. Karena manusia, hasil pendidikan Islam bukan saja sosok pribadi yang tidak hanya sanggup beramal dan berbakti kepada Tuhan dan masyarakatnya. Sedangkan menurut Profesor Dr. Haji Ramayulis dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam, evaluasi pendidikan Islam merupakan suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan Islam. Evaluasi pendidikan Islam dilaksanakan berdasarkan 2 pedoman, yaitu Al-Quran dan Hadis. Ada banyak dalil, terutama surah dalam Al-Quran yang membicarakan tentang evaluasi sebagai berikut. Pertama, dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam hal ini, bertakwa kepada Allah pada redaksi pertama dikaitkan dengan suatu sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia beriman, agar senantiasa melakukan evaluasi terhadap perbuatannya yang telah lalu, yang akan menjadi dasar dalam melakukan kegiatan yang selanjutnya. Yang kedua, di dalam hadis Nabi disebutkan hasibu qabla an tuhasabu. Evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi.
Pernyataan ini berkait dengan kegiatan evaluasi terhadap diri sendiri. Hal ini membuktikan bahwa Allah mengutus dua malaikat yaitu Rakib dan Atid sebagai supervisor dan evaluator manusia. Kedua malaikat tersebut mencatat semua perbuatan manusia. Berdasarkan catatan tersebut, Allah mengevaluasinya. Hasil penilaian yang baik mendapatkan surga, sedangkan hasil penilaian yang buruk mendapatkan neraka. Ketiga, Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 26 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Summa inna alaina hisabahum, yang artinya kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Yang keempat, dan di dalam Al-Quran surah Al-Jaljalah ayat 7-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dari ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwasanya setiap manusia akan dihisab sesuai dengan amal perbuatannya, baik dari kebaikan maupun kejelekannya, walaupun sebesar zarah. Maka sepantasnya setiap manusia untuk selalu mengevaluasi dirinya sendiri sebelum Allah mengevaluasi amal perbuatannya. Selanjutnya, tujuan evaluasi pendidikan Islam. Tujuan evaluasi pendidikan Islam ini terbagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Yang pertama, secara umum. Tujuan dan fungsi evaluasi secara umum pendidikan Islam secara rasional filosofis adalah bertujuan untuk membentuk hal insan al-kamil atau manusia paripurna. Beranjak dari konsep ini, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada dua dimensi, yaitu pertama dimensi horizontal dan kedua dimensi vertikal. Pada dimensi horizontal, pendidikan hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan konkret yang terdekat dengan diri sesama manusia dan alam semesta. Untuk itu, akumulasi berbagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental merupakan bekal utama dalam hubungan ini. Sedangkan pada dimensi vertikal, selain menjadi alat untuk melestarikan sumber daya alami, pendidikan juga hendaknya menjadi jembatan dalam mencapai hubungan yang abadi dengan pencipta. Secara umum, dimensi vertikal dan horizontal tersebut merupakan tujuan dan fungsi dari evaluasi pendidikan Islam. Lebih dalam lagi, menurut Abuddin Nata, tujuan dari evaluasi menurut ajaran Islam berdasarkan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran adalah untuk menguji keimanan manusia dalam menghadapi berbagai problem kehidupan, untuk mengetahui sejauh mana hasil pendidikan Al-Quran yang telah ditetapkan Rasulullah kepada umatnya, dan untuk menentukan klasifikasi atau tingkatan hidup dan keimanan manusia, untuk mengetahui sejauh mana kuatnya iman seseorang. Allah terkadang mengevaluasinya melalui berbagai cobaan besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamannal kadzibin, yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan
kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Pada ayat tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa Allah akan menguji kualitas keimanan seseorang dengan berbagai evaluasi atau cobaan. Dengan demikian dapat diketahui siapa saja yang menetap imannya dan yang imannya palsu. Selanjutnya yang kedua, tujuan dan fungsi evaluasi pendidikan Islam secara khusus. Secara khusus, tujuan pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan Islam adalah untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran, baik dalam aspek kognitif, psikomotorik, ataupun afektif. Namun dalam pendidikan Islam, tujuan evaluasi lebih ditekankan pada penguasaan sikap atau afektif dan psikomotorik ketimbang aspek kognitif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik yang secara garis besarnya meliputi 4 hal, yaitu pertama, sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dengan Tuhan. Kedua, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. Ketiga, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitar. Keempat, sikap dan pandangan terhadap diri sendiri selaku hamba Allah, anggota masyarakat, serta khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh tujuan tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan evaluasi yang mengacu pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Di samping menganut prinsip objektivitas, kontinuitas, dan komprehensif, sedangkan operasionalisasinya di lapangan dapat saja dilakukan melalui berbagai bentuk evaluasi, tes atau non-tes, lisan atau tulisan, pretest atau post-tes, dan lain sebagainya. Menurut Suharsi Merekuntu, tujuan dan fungsi evaluasi dibagi menjadi 4. Berikut penjelasannya. Pertama, evaluasi sebagai selektif. Penilaian ini sendiri berfungsi untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, memilih siswa yang dapat naik kelas, memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa, dan memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Yang B, evaluasi berfungsi sebagai diagnostik. Dalam melakukan penilaian, maka guru akan mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa beserta penyebabnya, sehingga hal ini mempermudah untuk mengatasinya. Evaluasi yang ketiga, evaluasi berfungsi sebagai penetapan. Untuk menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan, maka disinilah fungsi penilaian. Yang keempat, evaluasi berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Sedangkan fungsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Baiklah, di sini saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM 2020122415 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu prinsip evaluasi pendidikan Islam. Adapun prinsip evaluasi pendidikan Islam yang pertama yaitu keterpaduan, yang mana keterpaduan ini meliputi tujuan instruksional, materi dan metode pengajaran yang tidak boleh dipisahkan. Karena itu, perencanaan evaluasi harus sudah diterapkan pada waktu menyusun RPP, sehingga dapat disesuaikan secara harmonis dengan tujuan instruksional dan materi pengajaran yang hendak disajikan. Yang kedua yaitu keterlibatan siswa. Siswa dituntut untuk terlibat secara aktif sebagaimana yang diterapkan oleh metode belajar CBSA atau cara belajar siswa aktif. Untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan siswa dalam pembelajaran, maka diperlukan evaluasi. Oleh karena itu, evaluasi bagi siswa merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi.
Yang ketiga yaitu koherensi. Dengan prinsip koherensi yang dimaksud evaluasi harus berkaitan dengan materi pengajaran yang sudah disajikan dan disesuaikan dengan ranah kemampuan yang hendak diukur. Tidak dapat dibenarkan menyusun alat evaluasi hasil belajar atau evaluasi pencapaian belajar yang mengukur bahan yang belum disajikan dalam kegiatan belajar mengajar. Demikian pula tidak diterima apabila alat evaluasi berisi butir yang tidak berkaitan dengan bidang kemampuan yang hendak diukur. Yang keempat yaitu pedagogis. Selain sebagai alat penilai, evaluasi perlu diterapkan sebagai langkah dalam memperbaiki sikap dan tingkah laku secara pedagogis. Evaluasi dan hasilnya hendaknya dapat dipakai sebagai alat motivasi unsur siswa dalam kegiatan belajarnya. Hasil evaluasi hendaknya dirasakan sebagai ganjaran, yakni sebagai penghargaan bagi yang tidak atau yang kurang berhasil. Yang kelima yaitu akuntabilitas. Sejauh mana keberhasilan program pengajaran perlu disampingkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan, diantaranya adalah siswa, orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan sendiri. Hal ini dipandang perlu sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pihak terkait sehingga dapat dipertimbangkan pemanfaatannya. Selanjutnya ada model evaluasi pendidikan agama Islam. Yang pertama ada evaluasi formatif, yang mana evaluasi formatif ini yaitu penilaian untuk mengetahui dan memantau kemajuan hasil belajar yang dicapai oleh para peserta didik selama proses belajar berlangsung dan setelah menyelesaikan satuan program pembelajaran atau kompetisi dasar pada mata pelajaran tertentu, serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang memerlukan perbaikan, sehingga hasil belajar peserta didik dan proses belajar guru menjadi lebih baik. Tujuan utama penilaian formatif adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan untuk menentukan tingkat kemampuan peserta didik. Diingat sekali lagi, tujuan utama penilaian formatif adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan untuk menentukan tingkat kemampuan peserta didik. Jenis ini diterapkan berdasarkan asumsi bahwa manusia memiliki banyak kelemahan seperti tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan yang bersifat lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 28. Yang kedua ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini mempunyai istilah. Sumatifnya berasal dari kata sum yang berarti total obtained by adding together item, number, or amnos, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam satu semester dan akhir tahun untuk menentukan jenjang berikutnya. Seperti tercantum dalam Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tarakabunna tabaqan an tabaqi. Yang artinya sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat atau dalam kehidupan ini. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 19. Nah, itulah materi dari kami. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek-aspek kehidupan mental, psikologi, dan spiritual religius. Karena manusia hasil pendidikan Islam bukan saja sosok pribadi yang tidak hanya bersifat religius, melainkan juga berilmu dan berketerampilan yang sanggup beramal dan berbakti kepada Tuhan dan masyarakatnya. Sedangkan menurut Profesor Dr. Haji Ramayulis dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam, evaluasi pendidikan Islam merupakan suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan Islam. Nah, itulah pemaparan materi dari kami kelompok 14. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya bersama teman saya undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.